Semeton Pajak di podcast Kecap Kanwil DJP Bali. Keseruan cerita pajak bersama saya Made Yogi. Pada episode kali ini kita akan membahas salah satu sektor penting yang menopang perekonomian nasional, yaitu UMKM. Nah, sudah hadir penelaah keberatan dan tim penyuluh perpajakan Kanwil DJP Bali selaku narasumber pada kesempatan kali ini, yaitu Mas Rizky Agus Prabowo. Mas Rizky, apa kabarnya? Baik, Mas Yogi, baik sekali kabar saya hari ini. Nah, Mas, pada kesempatan ini kita akan coba membahas pajak untuk sektor UMKM ya, Mas ya? Benar, ya. Saya mau minta pendapat Mas Rizky dulu. Jadi, seberapa penting sih Mas UMKM untuk perekonomian nasional itu? Jadi, menurut saya nih ya, UMKM itu sangat penting sekali bagi perekonomian Indonesia. Kenapa? Karena menurut data Kementerian UMKM atau Dinas Koperasi itu sekitar 64 juta pelaku usaha di Indonesia, itu sekitar 64 jutaan itu merupakan UMKM. Seperti itu Mas Yogi. 64 juta ya Mas? Iya, berarti benar. Jumlah yang cukup besar ya Mas ya? Benar sekali, itu jumlah dari, dan lebih hebatnya lagi, dari 64 juta itu menyumbang sekitar 61% dari PDB kita. Seperti itu Mas Yogi. Dari produk domestik bruto kita. Benar sekali Mas Yogi. Berarti untuk yang Semeton Pajak ketahui, hampir mungkin lebih ya Mas ya, lebih dari setengah dari PDB kita, produk domestik bruto kita itu disumbang oleh sektor UMKM. Betul sekali Mas Yogi. Wah, kalau begitu memang pantas sih, memang negara dan pemerintah itu sangat concern ya Mas, Iya, sangat perhatian dengan sektor UMKM ini. Ya benar sekali Mas Yogi. Jadi di dengan melihat yang potensi yang begitu besar dari UMKM tersebut, itu merupakan tantangan tersendiri bagi negara kita Indonesia untuk bagaimana memaksimalkan, mengoptimalkan hal tersebut. Banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini. Salah satunya di tahun 2018 kemarin, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, di mana peraturan tersebut mengubah dari peraturan nomor 46 tahun 2013. Di sana pada intinya tarif PPh untuk UMKM itu turun dari 1% menjadi 0,5%. Begitu Mas Yogi. Terjadi penurunan tarif berarti ya Mas ya? Benar Mas Yogi. Jadi penurunan tarif tersebut dalam keluarnya PP 23 tersebut itu tujuannya yaitu untuk lebih memberikan rasa keadilan bagi pelaku UMKM, terus menyederhanakan tarifnya tersebut, dan kemudian dia lebih kepada untuk bagaimana meningkatkan peran serta atau kontribusi dari pelaku UMKM terhadap ekonomi formal di Indonesia. Seperti itu Mas Yogi. Oh, supaya lebih banyak lagi kontribusinya gitu ya? Benar Mas Yogi. Tapi lumayan besar juga ya Mas, dari 1% menjadi 0,5%, berarti dipotong 50% ya tarifnya ya? Jadi itu bukan mungkin untuk menciptakan lebih kepada apa namanya itu, Lebih adil aja lebih ya? adil ya, lebih mudah dan lebih adil bagi Pelaku usaha UMKM. Benar sekali. Mas, bicara kontribusi nih, kontribusi UMKM bagi perekonomian nasional, berarti kita juga melenceng sedikit, kita bicara tentang kontribusi pajaknya nih. Benar-benar. Ya, kan kita tidak bisa pungkiri juga bahwa negara kita ini kan memang dijalankan itu kan perlu biaya ya Mas ya. Betul. Nah, dan sumbangan terbesarnya adalah memang dari sektor pajak. Nah, untuk aspek perpajakan dari UMKM ini seperti apa Mas? Nah, jadi begini Mas Yogi. Ya. Sebelum kita masuk ke bagaimana cara aspek perpajakan, bagaimana kita harus lihat dulu bahwa setiap usaha itu begitu dia UMKM, Ya. kita harapkan kita untuk melakukan pendaftaran diri untuk memiliki NPWP terlebih dahulu. Bagaimana untuk memiliki NPWP tersebut? Ya, dulu kita mungkin harus datang ke kantor pelayanan pajak terdekat atau kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak tersebut tinggal. Ya. Tapi sekarang kita bisa melakukan pendaftaran secara online di situs atau website pajak.go.id. Di sana nanti ada menu pendaftaran NPWP. Di sana nanti ada petunjuk-petunjuk bagaimana cara melakukan pendaftaran NPWP seperti itu. Oh, berarti sekarang pendaftaran NPWP pun sudah bisa online ya Mas ya? Ya benar sekali. Jadi itu sangat-sangat memudahkan apabila pelaku UMKM tersebut dia ingin melakukan pendaftaran atau memiliki NPWP. Seperti itu Mas Yogi. Berarti pendaftaran tadi karena bisa dilakukan secara online, tentunya bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja jadinya. Betul sekali Mas Yogi. Terus jika sudah memiliki NPWP, pelaku UMKM ini harus seperti apa Mas? Jadi untuk begini. bisa memenuhi? Oke. Jadi
Jadi begini, setelah memiliki NPWP, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh wajib pajak tersebut adalah menghitung besarnya pajak yang terutang. Besarnya pajak terutang itu dihitung, ini sangat simpel sekali untuk pelaku UMKM. Cukup dengan 0,5% dikalikan dengan omset atau peredaran bruto setiap bulannya. Benar sekali seperti itu. Jadi peredaran bruto itu adalah jumlah atau nilai yang diterima oleh wajib pajak baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara tidak langsung bagaimana ya? Jadi misalnya dia melalui online, gitu, penjualan online seperti itu. Jadi nilai penggantian yang diterima oleh wajib pajak seperti itu. Betul. Tadi Mas Rizky sempat nyebut baik yang dilakukan melalui online ataupun di luar jaringan gitu ya. Ya, berarti kalau UMKM yang bergerak di misalnya nih melakukan pemasaran secara online itu kena pajak UMKM juga berarti ya Mas ya? betul sekali. Tapi di sini ada syarat-syaratnya. Yang pertama, jadi omset itu harus paling tinggi 4,8 atau di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun. Itu yang dikenakan oleh PP 23 tersebut seperti itu. Oh gitu. Jadi kalau ketentuannya bahwa pelaku UMKM itu harus menghitung omsetnya, berarti secara tidak langsung mereka diwajibkan untuk melakukan pencatatan berarti ya Mas ya? Setiap bulannya, pencatatan omsetnya supaya tahu berapa sih saya harusnya bayar pajak. Seperti itu berarti ya Mas? Ya, secara simpelnya pencatatan secara sederhana lah. Jadi kan ya, jadi setiap usaha kan pasti tentu saja akan mencatat. Mereka ingin mengetahui apakah mereka mendapatkan berapa segini. Nah, itu dijumlahkan dalam sebulan. Ya. Nanti dihitung selama 1 tahun. Apakah dia di atas 4,8 atau di bawah 4,8 miliar. Jika di bawah 4,8 miliar, itu langsung menghitung semua. Berarti pencatatan sederhana saja cukup ya? Cukup. Yang penting mencatat berapa omset yang diterima atau diperoleh oleh UMKM itu ya Mas ya? Ya, benar sekali. Nah, Mas, untuk PP 23 ya tadi ya? Iya, benar. Ya. Nah, untuk PP 23, PPh atas UMKM ini apakah bisa dimanfaatkan oleh seluruh UMKM ya? Jadi begini Mas, untuk PP 23 ini Ya. berlaku terhadap wajib pajak orang pribadi. Ya. Dan badan Ya. yang berbentuk CV, PT, koperasi, atau firma yang mempunyai omset sampai dengan 4,8 miliar dalam 1 tahun. Seperti itu. Jadi ada WP orang pribadi, WP badan. WP badan ini bisa CV, bisa PT, bisa firma. Seperti itu Mas Yugi. Yang penting omsetnya di bawah 4,8 miliar dalam setahun. Kita berarti tidak lihat jenis usahanya apa gitu Mas? Berarti seluruh jenis usaha bisa menggunakan tarif 0,5% ini. Nah, ada beberapa pengecualian. Jadi, ada pengecualian. Ya, benar. Jadi Mana ada orang pribadi ya. yang melakukan kerjaan bebas seperti arsitek, Ya. dokter, pengacara itu tidak bisa menggunakan PP 23 ini. Kemudian wajib pajak baik orang pribadi atau badan yang sudah dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2 lainnya. Jadi misalnya dia punya usaha jual beli tanah, nah itu kan dia sudah kena PPh final penjualan tanah dan seperti itu. Jasa konstruksi Seperti itu ya, betul. Oh berarti tidak semua jenis usaha ya Mas ya bisa Betul. dikenakan PPh final UMKM ini ya? Betul. Ada lagi 2 Mas Yogi. Jadi yang ketiga itu adalah tadi BUT, bentuk usaha tetap. BUT, bentuk usaha tetap itu dia tidak dikenakan oleh PP 23 Dan tidak diperkenankan. Dan penghasilan yang tidak merupakan objek pajak itu juga tidak dikenakan PP 23. Seperti warisan. Ya, seperti warisan. Tidak dikenakan pajak lagi. Benar. So, kalau dikenakan pajak lagi ya sudah berapa? Itu dia. Nah, berarti kalau misalkan nih ada semeton pajak yang berprofesi sebagai dokter gitu Mas, Iya. Lalu membuka praktek, Benar. berarti terhadap subjek pajak tersebut berarti tidak bisa dikenakan PPh final UMKM PP 23 ya berarti ya? Betul sekali Mas Yogi. Jadi di situ misalnya nih Ya. ada dokter, dia Ya. mempunyai usaha praktek. Ya. Tapi banyak juga dokter kan dia punya usaha lain seperti misalnya dia jual obat melalui apotek seperti itu. Oh dipisahkan? Misalnya dipisahkan. Oh, Jadi dia iya. memisahkan antara usaha dia sebagai pekerjaan bebas yaitu dokter dan usaha dia sebagai penjual obat dalam apotek seperti Sebagai itu. wirausaha tadi berarti ya? Dipisahkan pengenaan pajaknya, tapi untuk perhitungan omset dalam setahun ya tetap dijadikan satu. Jadi misalnya penghasilan dokter tersebut setahun sebagai pekerjaan bebas dia sebagai dokter, dia punya penghasilan sebesar 3 miliar. Ya. Kemudian sebagai penjualan apotek dia kena 3 miliar, dia dapat penghasilan juga setahun 3 miliar. Jadi secara total 6 miliar. Jadi itu tidak masuk dalam PP
2023. Oh, jadi begitu. Berarti secara kumulatif aja. Ya, kumulatif secara kumulatif ya. Untuk melihat syarat 4,8 M tadi ya. Benar sekali. Iya, Bang. Nah, kalau kita misalkan sebagai wajib pajak pelaku usaha UMKM itu sudah melakukan pencatatan yang baik ya Mas ya. Terus kita hitung per bulan. Sekarang masih semeton pajak bertanya Mas, gimana sih cara pembayarannya, penyetoran pajaknya seperti apa? Gimana ya Mas? Jadi pembayaran pajak sekarang itu menggunakan kode billing. Itu ada di billing. Kemudian kita datang ke, jadi mengisi billing sesuai dengan akun atau sesuai dengan NPWP kita. Nanti di sana kita lakukan pembayaran di kantor pos atau bank ataupun di marketplace lain seperti itu. Marketplace sudah bisa sekarang. Sudah ya? bisa sekarang marketplace. Jadi untuk pembuatan kode billing itu bisa dilakukan di mana? Itu bisa dilakukan di mana saja. Yang penting kita mengakses ke billing.go.id dan pajak.go.id. Di sana kita mengisi bagaimana cara pembayaran PP23. Jadi kan ada kodenya 411 untuk PP23 ini ya, itu kodenya itu 41128 420 seperti itu. 41128 420 420 ya benar. Oh, seperti itu. Nah, misalkan kalau ada semeton pajak ini selaku pelaku usaha UMKM, tapi bertransaksi dengan anggaplah pemerintah gitu Mas, jadi rekanannya pemerintah daerah atau jadi rekanannya Satker vertikal pemerintah pusat, itu penyetoran pajaknya berarti disetor sendiri juga atau gimana perlakuannya? Jadi begini Mas, tadi kan kita membicarakan bagaimana dia menyetor sendiri melalui dengan e-billing. Oh iya. Itu penyetorannya saya lupa tadi sampaikan. Ya. Itu penyetoran itu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. 15 bulan untuk penyetoran yang dilakukan sendiri. Jadi misalnya ini Mas Yogi punya usaha dagang baju online misalnya kayak gitu. Punya clothingan lah ya. Atau jualan apalah online gitu kan. Punya penghasilan sebulan anggaplah 1 juta atau 20 juta berapa? 1 juta atau dikit ya, mungkin 10 juta gitu kita anggap 10 juta. 10 juta kita kalikan di 0,5%. Jadi sekitar 50.000 ya. 50.000 ya, 1 juta, 10 juta. Nah, itu kita bayar sendiri paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, seperti itu. Berarti dari 10 juta omset, pajaknya cuma 50.000 berarti? Benar sekali Mas. Sebenarnya nggak terlalu besar juga ya kalau misalkan kita bandingkan dengan biaya hidup gitu mungkin ya Mas ya? Ya, benar sekali. Nah, kemudian lanjutkan dengan pertanyaan tadi ya bagaimana kalau dia dipotong atau dia punya transaksi dengan instansi pemerintah. Iya, instansi pemerintah. Kan sering gitu Mas ya? Ya, jadi kalau dia UMKM yang mempunyai omset di bawah 4,8 miliar tersebut dia bertransaksi dengan pemerintah, dia apabila dia mempunyai surat keterangan yang bahwa dia sudah dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2 tentang PP23 tersebut tadi, nah dia tuh dipotong sebesar tarif 0,5% tersebut oleh pemberi kerja, dalam ini bendahara atau mungkin instansi pemerintah tersebut. Jadi dipotong sebesar 0,5%, itu disetorkan oleh bendahara tersebut paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Jadi bedanya di situ. Berarti kalau kita melaksanakan usahanya sendiri, seperti itu, kita harus wajib menyetorkannya sendiri paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Benar. Nah, dalam hal kita misalkan bertransaksi dengan pemotong pajak, kan salah satunya yang paling sering itu kan rekanan ya Mas ya. Kita ke bendahara atau ke instansi pemerintah seperti itu. Jadi kita dipotong ya Mas ya? Dipotong oleh bendahara tersebut. Kemudian nanti itu uang atau pajak yang dipotong tersebut disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya oleh bendaharanya. Jadi nanti di billingnya itu yang buat bendaharanya, tapi NPWP dan nama wajib pajak rekanannya gitu ya? Ya, benar sekali. Tapi harus punya surat keterangan tadi? Iya, surat keterangan bahwa dia sudah dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2 PP23. Cara buatnya gimana Mas? Cara buat SSP-nya. Cara buat surat keterangannya. Nah, itu jadi bisa datang ke kantor pajak, di sana ada formulir untuk mengajukan permohonan seperti itu, ada surat keterangan itu di sana. Kalau online sudah bisa berarti sekarang ya? Sudah bisa juga. Sudah bisa juga ya? Di pajak.go.id juga. Berarti billingnya bisa di pajak.go.id, surat keterangannya bisa di benar sekali. Pajak.go.id ya? Iya benar. Berarti nggak ada alasan sih harusnya semutan pajak untuk kita tidak taat pajak ya. Benar sekali. Apalagi sudah sangat sederhana kan prosesnya sekarang dan sangat mudah diakses. Nah Mas, kalau kita sudah melaksanakan kewajiban semua tadi ya, dari daftar,
objek kita menghitung pajak dari kita sudah mencatat omset kita, menghitung pajaknya 0,5% ya Mas ya. Benar. Lalu kita sudah melakukan penyetoran, kan tanggal 15 bulan berikutnya Benar. kalau kita setor sendiri ya. Benar. Untuk pelaporannya, apakah ada kewajiban lapor tiap bulan atau cukup lapor sekali aja Mas, lapor SPT tahunan aja? Jadi begini Mas, Ya. ketika kita melakukan pembayaran PPh final pasal 42 PP 23 ini, Iya. jadi mungkin kita bilangnya PP 23 lah ya, Ya, enak ya. supaya lebih sederhana. Lebih sederhana ya. Kita bayar PP 23 ini, itu bisa dianggap sebagai pelaporan kita juga. Pusat bayar dianggap sudah lapor. Dianggap sudah lapor juga. Seperti itu. Tapi kalau dia tidak ada kegiatan usaha, jadi kan kayak pandemi sekarang ini nih, Iya. kan jadi kadang-kadang usaha naik, kadang-kadang ada yang beli, kadang-kadang malah Ya. sepi sama sekali, nggak ada penjualan. Benar. Nah, jadi ketika tidak ada omset sama sekali dalam Ya. bulan tersebut, ya, jadi kita tidak ada kewajiban membayar dan tidak ada kewajiban melapor juga, seperti itu. Jadi jika tidak ada omset atau tidak ada penjualan sama sekali nih Mas, Ya. jadi usaha kita berhenti nih, kayak seperti kan banyak ya. Pak kita turut prihatin juga sih. Semoga cepat pulih gitu ya Mas ya. Jadi jika tidak ada omset sama sekali, berarti tidak wajib setor dan juga tidak wajib lapor. Benar sekali. Berarti sebutan pajak tidak usah khawatir, memang negara itu sangat mendukung ya Mas sektor UMKM ini. Jadi memang jika tidak ada omset pun tidak diwajibkan untuk membayar. Seperti itu kan Mas? Ya, benar. Dan juga tidak wajib lapor juga. Tidak wajib lapor. Nah, tapi setelah tadi kan kita lapor bagaimana lapor bulanannya ya. Lapor bulanannya. Nah, kalau untuk tahunannya juga kita punya kewajiban tetap untuk maju. Nah, walaupun bulanan tadi sudah dianggap sudah bayar berarti sudah lapor, tapi kita tetap wajib melaporkan rekapitulasi penghasilan kita selama 1 tahun tersebut di SPT tahunan. Oh seperti Ya, itu. benar. Jadi untuk orang pribadi ya seperti biasa 3 bulan sejak akhir tahun pajak, untuk badan BNPT itu CV maupun firma itu paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Setelah akhir tahun pajak. Ya benar, karena kan akhir tahun pajak itu bisa beda-beda. Ada Oh, orang iya, yang benar. bisa Januari sampai Desember, ada mungkin yang bisa Mei sampai dengan April tahun berikutnya. Jadi beda-beda. Ya. Makanya- Berarti di sanalah pentingnya wajib pajak UMKM ini melakukan pencatatan berkala ya Mas ya, Ya, benar setiap sekali. bulan ya. Benar. Jadi saat lapor SPT tahunan tidak bingung lagi nih, wah berapa nih rekapitulasi omset saya, Ya, seperti itu ya Mas ya. betul sekali. Nah Mas berarti ini kan kalau kita dengar penjelasan Mas Rizky tadi, itu sebenarnya tidak susah ya Mas ya untuk pemenuhan kewajiban pajak UMKM ini berarti Mas ya secara keseluruhan. Iya, benar sekali. Dari kita mulai mendaftar itu udah sangat terbantu sekali. Kita bisa mendaftar di mana saja, kapan saja, Online itu ya? secara online. Ya. Kemudian cara menghitungnya pun mudah. Ya. Cuman menghitung 0,5% dikalikan dengan omset setiap bulannya. Kalau tidak ada omset, tidak ada kegiatan usaha, ya tidak perlu bayar, tidak perlu lapor. Lapor pun, ya seperti tadi saya bilang, setiap Ya. bulannya begitu sudah bayar, Ya. dianggap sudah lapor. Ya. Ya, jadi sangat-sangat simpel sekali. Jadi ketika kita sudah bayar, sudah lapor, sudah gitu, nanti kita tinggal buat rekapa setiap tahun sekali untuk menghitung dalam SPT tahunannya. Dilampirkan dalam laporan SPT SPT tahunannya. tahunannya. Benar, seperti itu. Jadi Oke. sangat simpel sekali. Dan semua bisa dilakukan tidak harus datang ke KPP ya Mas ya? Benar sekali. Bisa dilaksanakan Ya. secara online semua ya? Lapor tahunan pun sekarang kan sudah bisa dengan online. Jadi Iya. semuanya. Jadi dari daftar, bayar, lapor itu udah bisa online semua. Jadi kita tidak perlu repot-repot datang ke KPP dan lain Iya. sebagainya. Kita udah bisa di rumah, Iya. ataupun kita lagi nongkrong atau apa di tempat usaha kita segala macam, kita bisa lapor di sana seperti itu. Jadi dari daftar, hitung, setor, lapor bisa dilakukan di mana saja ya Mas ya? Benar sekali Mas Yogi. Memang sudah sangat fleksibel lah sekarang untuk masalah perpajakan ini ya Mas ya? Iya, Nah, benar sekali. Semeton pajak, bagi semeton pajak yang masih memiliki pertanyaan lebih lanjut, mungkin bisa menghubungi KPP terdaftar, kantor pelayanan pajak terdaftar ya Mas ya? Iya, benar. Kita masih buka konsultasi langsung kan Mas ya? Masih buka ya. Cuma sebelum datang ke KPP, mohon untuk mengambil nomor antrian di kunjung.pajak.go.id. Nah, nanti untuk alamat KPP dan website kunjung pajak kita akan sertakan di link deskripsi. Nah, mungkin demikian Mas bincang-bincang kita di podcast episode kali ini tentang UMKM. Kami harap penjelasan tadi mampu memberikan informasi ataupun mampu membuat teman-teman semeton pajak nih yang mungkin belum ada yang daftar gitu ya Mas ya, atau belum melaporkannya dengan benar, supaya berkontribusi lah seperti itu ya Mas ya, melaporkan dengan benar dan menyetorkan pajaknya. Nah, sekian saya Made Yogi dan Mas Rizky Agus Prabowo izin undur diri.
Terima kasih, sampai jumpa di podcast Keca Keseruan Cerita Pajak Kanwil DJP Bali episode berikutnya. Sampai jumpa.